Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan saat ini kita masih boleh beribadah kepada Dia. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi Tuhan tetap ada di sekitar kita. Dia ada dalam hidup kita. Dan sebab itu pada kesempatan ini kita akan beribadah dalam ibadah doa penyembahan. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan Shalom. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Dia, mengagungkan Dia dengan hati yang memuji Dia. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, Allahku, ya Rajaku. Membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, Allahku, ya Rajaku. Allahku, Allahku, ya Rajaku. Kami datang ke hadirat Engkau Tuhan, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami dalam ibadah doa penyembahan petang malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang layak, yang patut untuk kami puji, untuk kami muliakan, untuk kami sembah. Karena Engkau Allah itu adanya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami masih boleh datang ke hadirat Engkau, boleh beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Boleh mengagungkan Engkau, bahkan bersekutu dengan firman-Mu, dan kami boleh sujud menyembah di hadapan Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Engkau yang menolong seluruh imam-imam yang melayani Engkau. Semua yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau mau campur tangan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang campur tangan mengurapi beliau Tuhan, untuk boleh memberkati kami dengan firman-Mu dan boleh membawa kami untuk kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, beribadah di tempat mereka masing-masing Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, menolong mereka, memberikan hati yang sukacita untuk kami boleh datang menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih. Karena saat ini saat indah kita boleh berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam kasih anugerah. Saat indah ku mendengar suara-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kita, untuk kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan sebelum kita datang sujud menyembah Dia. Menjadi seperti Kau Yesus. Biarlah hidup kita, perkataan kita, tindakan kita meneladani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita nyanyikan dari awal, dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi. Pelayan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Budi Afianto. Jadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur. Jikalau malam hari ini kembali kami diizinkan oleh Engkau boleh berbakti kepada Dikau. Dikau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dikau mau melihara bukan hanya fisik kami saja, tetapi rohani kami juga, untuk boleh senantiasa tumbuh di tengah-tengah berbagai tekanan hidup di dunia ini. Iman kami boleh semakin diperbaharui, semakin bertumbuh. Hidup kami diubahkan hari demi hari, seperti Khaliknya. Seperti Engkau benar, demikian kami benar. Seperti Kau kudus, demikian kami kudus.
Seperti Bapa sempurna, demikian kami akan mencapai kesempurnaan. Oleh karena Engkau yang mengerjakan kehidupan kami sesuai dengan kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan, agar kehidupan kami boleh mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau memberkati puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah hati-Mu menjadi senang menerima persembahan pujian ini. Selanjutnya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berkarya lebih lanjut, baik hamba-Mu yang bertutur kata, kami semua dimanapun berada yang mendengarkan, Dikau juga ada di tempat kami mendengar. Di mana nama-Mu disebut, Engkau ada di tengah-tengah kami. Demikian juga segala peralatan yang dipergunakan, Dikau kuduskan semuanya, untuk boleh menjadi saluran firman-Mu boleh mencapai siapapun yang merindukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersama istri menyampaikan selamat malam dan shalom semuanya. Dimanapun kita berada saat ini mendengarkan suara ini, bisa menangkap suara firman Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita akan menggunakan dengan sungguh-sungguh, dengan memohonkan urapan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami semuanya. Sehingga kami boleh mendengar, mengerti, menyimpan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui, pandemi ini sampai hari ini masih belum surut. Bahkan di Jawa Timur ini semakin tumbuh, semakin meningkat. Ya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya melihat bahwa rumah sakit di Surabaya khususnya sudah pada penuh semua. Ya. Tetapi kami bersyukur jikalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Supaya kehidupan ini jangan surut di dalam ketakutan. Jangan surut di dalam kebimbangan. Tetapi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti firman yang disampaikan hari Minggu kemarin. Maka Dia yang ada di dalam kita lebih besar. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita yang terombang-ambing. Tetapi sebaliknya, Dia yang mengendalikan segala sesuatu bagi kita yang mau berserah kepada Dia. Ya, saudara sekalian, kita melihat akibat pandemi yang berkepanjangan ini, maka segala pola kehidupan manusia sangat berubah. Ya, kita lihat mulai dari ibadah kita. Kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Ya, walaupun hari Minggu kemarin kita sudah bisa mulai bertatap muka seminggu sekali, itu pun masih dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Ya. Tetapi kami tetap bersyukur jikalau malam hari ini lewat berbagai teknologi kita bisa mendengarkan di tempat kami berada. Nah, akibat yang lain kita melihat dalam aktivitas sehari-hari di mana dunia bisnis. Bagaimana orang-orang yang mempunyai perusahaan, mereka mengeluh semua. Orang-orang yang bekerja juga mengeluh. Banyak perusahaan bangkrut, banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan. Saya sendiri menyaksikan dampaknya segi keuangan, menyangkut kalau sudah tidak ada pekerjaan, kalau pekerjaannya menjadi makin sulit, maka keuangannya di dalam rumah tangga sulit juga. Akhirnya juga berdampak kepada nikah. Nikah kita mendengarkan hari-hari ini begitu banyak masalah. Belum lagi anak-anak. Anak-anak juga kena dampaknya. Sehingga saya katakan bahwa ini dampaknya begitu
begitu luas. Ya. Tetapi tetap kami bersyukur saat kita mengerti bahwa Allah kita tuh Allah yang mengasihi. Dialah pencipta langit, bumi dan isinya. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Ya, untuk itu mari kita akan merenungkan beberapa ayat sebelum kita berlutut untuk menyembah Dia. Ya. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15, saya akan membacakan ayat ke-32. Ya. Saudara perhatikan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ya, orang lapar itu mudah lesu, mudah capek, disuruh jalan pulang, tentu itu akan menyebabkan fatal, mungkin bisa pingsan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini Yesus sendiri mengatakan melihat rombongan orang-orang yang begitu banyak yang mengikuti Yesus. Sudah 3 hari mereka tidak makan. Maka di dalam hati Yesus timbullah belas kasihan kepada mereka ini. Ya. Dia merasa, wah ini gara-gara ikut saya. Gara-gara ikut saya sampai 3 hari lamanya. Maka di situ Yesus merasa terbeban untuk bertanggung jawab supaya mereka jangan sampai fatal. Nah, sekarang persoalannya, kok bisa ada orang berbondong-bondong ini? Dari mana mereka ini kok bisa tahu-tahu mengikuti Yesus? Ya, mari tolong dibacakan ayat sebelumnya, yaitu ayat 30 dan 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Nah, ini orang banyak berbondong-bondong. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu Yesus berjalan di sepanjang pantai Galilea. Sampai di satu bukit dia duduk situ. Nah, di situ banyak orang berbondong-bondong. Lanjut. Membawa orang lumpuh. Nah, ternyata mereka ada masalah. Membawa orang-orang sakit. Ya, terus? Membawa orang timpang, ya, orang buta, ya, orang bisu, ya, dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi, ya, terus. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, ya, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, terus. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di sini. Mereka rela menempuh jalan yang sulit. Sampai ke daerah pantai, ke pesisir, mungkin ke bukit di situ. Mengikuti, mencari Yesus. Tentunya karena mereka percaya kepada Yesus. Di mana mereka mempunyai kebutuhan, sakit. Ya, hari-hari kita mendengarkan akibat COVID ini banyak yang sakit. Bukan hanya terkena COVID, tetapi dampak masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Hari-hari ini di dalam sidang jemaat juga banyak permohonan doa yang masuk dalam berbagai. Ini mereka percaya kepada Yesus, maka mencari Yesus walaupun di tempat yang sunyi, yang sulit. Mereka percaya meletakkan orang-orang sakit di bawah kaki Yesus. Dan Yesus tidak menolaknya. Ya, Yesus menyembuhkan keseluruhannya. Seberapa banyak orang yang percaya, seberapa banyak orang percaya membawa problem kesehatannya.
Yesus menyembuhkan seluruhnya. Tidak ada yang kecuali. Semuanya sembuh. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ini sama dengan kita ke dokter? Ya, tadi saya katakan hari-hari ini berita rumah sakit, dokter semua penuh. Penuh sesak, tidak ada tempat tidur buat orang sakit. Tapi masalahnya saat kita ke dokter, kita ke rumah sakit, setelah kita disuntik, kita makan obat mungkin, kita sembuh. Apakah kita akan kembali lagi ke dokter itu? Apakah kita akan kembali ke rumah sakit itu? Mau tidur di rumah sakit lagi? Wah, tentunya sangat tidak mungkin, tidak logis. Sudah sembuh, selesai, pulang. Ya, tetapi kita lihat orang-orang dalam jumlah yang banyak ini sudah sembuh. Kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Yesus karena mereka percaya. Mereka tetap mengikuti Yesus. Ya, mengapa demikian? Karena mengikuti Yesus ini tidak mudah. Kita juga dulu sering bikin KKR sebelum pandemi. 2 hari, 3 hari. Kita jamin para partisipan undangan itu. Dikasih makan, dikasih tidur, dikasih transportasi lokal. Sehingga mereka datang tinggal mendengarkan firman saja. Pulang sudah ada makan, ada tempat tidur. Ini tidak ada. Sudah sembuh. Segala persoalannya sudah ditolong. Tetapi mereka tetap mengikuti Yesus di dalam menempuh berbagai kesulitan dan tantangan. Ternyata di sini Yesus sendiri menyoroti mereka tidak mempunyai makanan. Belum makan selama 3 hari. Saudara, hari-hari ini, tadi saya sudah ceritakan di awal, banyak yang kena dampak dari pandemi ini. Sampai kepada pekerjaan, sampai kalau PHK, sampai apa. Tentu mereka juga menghadapi berbagai masalah. Sampai tidak ada keuangan, tidak ada makan dan seterusnya. Tetapi di sini kita lihat bukan 1 hari, bukan 1 kali tidak makan. Tetapi 3 hari mereka harus berjalan mengikuti Yesus. Belum lagi mengikuti Yesus berjalan kaki selama 3 hari. Menghadapi berbagai macam tantangan yang lain. Ya, bisa menghadapi bagaimana mandinya, bagaimana kalau ada apa, mau ke belakang dan seterusnya. Banyak sekali problem-problem ini. Maka di sini kita lihat, saat kita percaya kepada Yesus, kita ditolong, kita beriman, Tuhan menolong sesuai dengan iman kita. Tetapi untuk mengikuti Yesus, iman itu masih perlu diuji. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin ujian kita hari-hari ini tidak sama dengan yang ditulis di sini, tidak punya makan. Sebutkan saja masing-masing di dalam hati saudara, apa yang sedang saudara menghadapi. Pekerjaan kek, apa kek. Banyak yang bisa disebutkan dan berbeda-beda satu sama lain. Ya, mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu. Tetangga tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Ya. Tetapi permasalahannya kita lihat bagaimana sampai Tuhan itu sampai bisa dikatakan di sini tergerak oleh belas kasihan. Karena mereka mengikuti Yesus selama 3 hari. Dan lapar tetap mengikuti. Ada tantangan, ada ujian. Tetapi kita tidak mundur. Tetap mengikut Yesus. Ya, nah mengikuti Yesus itu di dalam bahasa lain disebut tinggal bersama. Mempunyai pengertian tinggal bersama. Mempunyai pengertian bertekun. Mempunyai pengertian tetap setia. Hari-hari ini iman kita banyak diuji. Ya, dulu sudah pernah diberkati.
Tapi hari-hari ini diuji, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap tekun mengikuti Yesus? Jangan-jangan menghadapi kesulitan sedikit aja, tidak bisa beribadah. Udah gak beribadah. Atau malah sudah diberkati sama Tuhan. Udah seperti tadi, seperti dokter sudah sembuh, tidak perlu lagi ke dokternya. Nah inilah kita lihat. Saat iman kita diuji, maka disitulah kita lihat, Yesus melihat, di situ dia berbelas kasihan. Tergerak hatinya berbelas kasihan. Saudara, sekali waktu, ya, Stefanus, itu yang dipilih di dalam Kisah Rasul pasal ke-6, dipilih 7 orang, salah satunya Stefanus. Ya, dengan gigi orang-orang yang terkenal baik, orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, dia terkenal baik. Dia menyaksikan pekerjaan Tuhan. Tetapi disitulah ditangkap, disalahkan. Sampai akhirnya kita tahu kisahnya, dirajam batu sampai mati. Maka terjadilah penganiayaan. Setelah Stefanus mati syahid, terjadi penganiayaan terhadap orang-orang pengikut Kristus di Yerusalem. Maka orang-orang yang ada di Yerusalem itu mulai keluar. Tetapi justru di tengah-tengah aniaya ini, mereka keluar. Injil makin tersebar. Injil makin tersebar. Ke Siprus kemana, bahkan sampai di Antioquia. Di Antioquianya inilah pertama kali mereka disebut orang Kristen. Lah jemaat yang di Yerusalem mendengar, waduh, pekerjaan penginjilan ini makin berkembang. Bukan hanya terbatas kepada orang Yahudi, tetapi sampai kepada orang Yunani juga. Ya, tentunya mereka juga menghadapi banyak tantangan-tantangan. Maka jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia untuk melihat kondisi mereka. Mari tolong dibacakan Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11, tolong dibaca ayat 22 dan 23. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, Ya. bersukacitalah ia. Ya. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini kita lihat. Di dalam berbagai tantangan, di Yerusalem dianiaya, mereka menyebar tentu banyak sekali kesulitannya. Ya, di tempat orang lain, banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi kita melihat, justru orang Kristen, orang pengikut Kristus ini yang pertama disebut Kristen ini adalah di Antioquia ini. Barnabas menasihatkan mereka menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan. Tetap setia mengikut Yesus. Tetap tekun mengikut Yesus. Jangan mundur. Ya, tinggal bersama. Tinggal bersama, mengikuti Yesus, bertekun, tetap setia kepada Yesus. Ya, maka disitulah kita melihat semakin pekerjaan penginjilan ini semakin berkembang sampai akhirnya kita pun di sini sudah bisa menerima Injil itu. Asal usulnya dari situ. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Injil Matius 15 tadi, bahwa Yesus berbelas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang tetap bertekun, orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap mengikuti dia, tinggal bersama dia, menghadapi berbagai ujian, tantangan. Maka disitulah dia perintahkan kepada murid-murid, kasih makan kepada mereka.
Tapi murid-murid mengatakan, dari mana bisa dapat makanan sebanyak ini? Karena ini di tempat yang sangat sunyi. Ya. Hari-hari ini kita melihat banyak sidang jemaat yang juga menghadapi tantangan-tantangan. Maka mari kita pikirkan, Yesus mau kita yang sudah diberkati terlebih dahulu, kita juga ingat memperhatikan mereka yang di dalam kondisi ujian, dalam kondisi yang mungkin berbagai macam masalah sedang dihadapi. Mari kita mau melakukan perintah Tuhan ini untuk saling memperhatikan orang-orang yang tetap tekun, tetap setia mengikut kepada Yesus. Ya, tetapi ada tantangan juga. Kalau dengan cara yang biasa, konvensional, perhatikan, orang sakit perlu pengobatan, perlu didoakan. Yang tidak punya makan, perlu dikasih makan. Tetapi kalau sampai masalah makin tidak memungkinkan, maka Yesus bisa menggunakan cara yang luar biasa. Dia minta, ada berapa roti di sini? Ada 7 roti, beberapa ikan kecil. Maka disitulah dia memperbanyak roti dan ikan-ikan itu untuk diberikan kepada orang yang begitu banyak berbondong-bondong, ya, setia mengikuti dia, tinggal bersama dia. Maka disitulah mereka semuanya makan sampai kenyang. Kita tolong dibacakan Injil Matius pasal ke-15. Ayat 34 sampai 38. Kata Yesus kepada mereka, Ya. berapa roti ada padamu? Ya. 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang. Terus? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, Ya. 7 bakul penuh. Ya. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Puji Tuhan. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Iya, ini. Jadi keluarga yang saya sebutkan tadi, banyak keluarga-keluarga yang menjadi korban akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Ini dalam berbagai kesulitan, Tuhan melihat apakah kita tetap setia dalam menghadapi ujian, menghadapi tantangan hidup. Apakah kita tetap setia dalam kondisi lapar? Ya, tetap setia baca firman Tuhan, berdoa, beribadah dan melayani. Tetap. Mungkin orang lain tidak lihat, tetapi Yesus yang berbelas kasihan ini, dia mampu menjamin, memberikan makanan sehingga semuanya dipuaskan dan masing-masing disuruh pulang setelah puas, pulang ke rumah masing-masing. Nah, kita lihat di sini. Dalam persoalan yang awal ini, kebutuhan fisik, sakit, berbagai macam ujian-ujian, sudah bisa diatasi oleh Yesus yang berbelas kasihan. Tetapi Yesus mau kita meningkat. Ya, tidak berhenti iman kita di halaman, tidak berhenti. Tuhan mau kita meningkat lagi. Sekali waktu, Yesus juga pernah merasakan lapar. Saat dia berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Saat dia merasa lapar, maka di situ datanglah si pencoba. Ya, di dalam Injil Matius 4 ayat keempat, di situ iblis, si pencoba ini mengatakan, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah, anak Allah yang sedang lapar, ya, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Walaupun Yesus lapar,
Tetapi dia tidak mau mentaati suara iblis ini. Kedengarannya seperti menarik. Karena memang ada di dalam kuasa tangan Yesus. Dia mampu menjadikan batu ini menjadi roti. Tetapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau mentaati bisikan-bisikan dari setan. Hari-hari ini di dalam berbagai ujian, hati-hati. Jangan mendengarkan suara dari setan yang ujung-ujungnya akan menyeret kita ke dalam penghukuman. Ya, dengan cara-cara yang tidak patut. Karena kita lapar, asal ada makanan, tidak peduli caranya apa. Ya, hati-hati. Maka kita melihat contohnya Yesus. Yesus mengatakan di dalam ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, di sini Yesus mau menunjukkan bahwa memang manusia hidup, manusia fisik ini perlu makan. Fisik ini. Tetapi ingat bahwa fisik ini bertahannya hanya sementara. Dari debu akan kembali ke debu. Dia menunjukkan bahwa ada makanan yang lain. Ya, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan inilah yang akan menjamin kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini saja. Kita lihat sekarang ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tolong dibaca ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Nah, kalau tadi setiap manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, sekarang dikatakan akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ya, ia tidak akan lapar lagi. Ya, 48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup, diulang-ulang ya, 51a. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Nah, ini firman Tuhan itu adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Apa kegunaannya? Apakah sama dengan roti yang dimakan oleh orang-orang ini yang berbondong-bondong itu? Atau kita di Indonesia mungkin tidak makan roti ya, sego goreng, sego campur. Orang Surabaya bilang gitu, nasi campur. Apakah itu? Bukan. Ya, tolong dibaca ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Ya. Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu tidak berguna sama sekali. Fisik kita ini kalau ada gunanya itu hanya sementara. Nanti akan kembali ke debu. Ya, terus? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu roti kehidupan. Firman Tuhan itu roh dan kehidupan. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, ini. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya berpikir secara jasmani saja, tetapi ada, terima kasih Pak Edi, ya. Jadi ada makanan yang lain yang Tuhan tawarkan, roti yang lain, firman, roti yang hidup yang akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, ini yang Tuhan tawarkan lebih lanjut. Jangan terus kita berhenti kepada persoalan-persoalan yang sifatnya fisik saja. Jangan kita berhenti di halaman saja, tetapi Tuhan mau kita meningkat. Ya, sampai di ruangan suci di situ ada roti hidup yang turun dari surga. Roh, bukan
bukan firman Tuhan itu roh, bukan fisik, bukan jasmani, bukan huruf, tetapi roh yang menghidupkan kita, mempunyai kehidupan yang kekal. Ya, kalau saudara nanti membaca atau kita baca aja ya, Efesus pasal yang kelima. Kita lihat, ini bukan hanya memenuhi kebutuhan satu orang saja, tetapi seperti tadi Matius 15 itu berbondong-bondong. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Jadi semuanya Tuhan mau bertumbuh rohaninya. Tuhan mau meningkat sampai kepada kehidupan kekal. Efesus pasal yang kelima, tolong dibaca mulai ayat ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Ya, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. nah ini memandikannya dengan air dan firman. Seperti seorang suami. Ya, suami itu gambaran Kristus yang memandikan kita. Setiap hari kita perlu mandi, basah seluruh tubuh. Firman Tuhan memandikan, membersihkan kehidupan kita dari kepala sampai ke ujung kaki. Dimandikan, basah ya, terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat berbondong-bondong orang tadi itu. Bukan hanya dari satu istri yang di rumah sampai kepada jemaat-jemaat yang begitu banyak. Semua dikuduskan oleh air firman Tuhan ini sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya? Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya? Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, anggota tubuhnya ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, ini terus? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Terus Efesus lanjutkan 6, 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kita lihat di sini, ini keluarga berbondong-bondong, begitu banyak orang. Ya, kita tetap setia menghadapi ujian, menghadapi tantangan hidup. Kita mau tetap setia ikut Yesus sampai Yesus menyucikan bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, tetapi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Seperti di Injil Matius 15 tadi, berbondong-bondong, semua dikuduskan sampai nanti menjadi kehidupan yang tidak bercelah di hadapannya Dia, menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai wanitanya. Nah, jadi kita melihat di sini, ya, dimulai dari persoalan yang sederhana, sifatnya fisik, sakit. Kalau kita percaya, Tuhan sembuhkan, ya, dengan setur dengan iman percaya yang kita. Tetapi iman itu perlu diuji. Saat diuji bagaimana? Tetap setia mengiring Dia, tetap atau tinggalkan. Wah, aku sudah diberkati kok. Ujian itu bukan hanya kepada yang tidak punya makan, tetapi yang diberkati juga itu merupakan satu ujian juga. Apakah kita tetap setia? Sudah diberkati? Atau kita tetap setia
walaupun di dalam berbagai tantangan, tidak punya makan. Di sini, dalam ujian ini, kalau kita tetap setia mengiring dia, maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia bertanggung jawab untuk menolong kita. Dia bertanggung jawab untuk menyembuhkan, menolong berbagai macam kebutuhan kita. Tetapi jangan berhenti kepada yang fisik saja. Tuhan mau malam hari ini kita bertumbuh rohaninya. Meningkat ke ruangan kudus di situ. Ya, kalau kita lihat di Injil Matius 15 ini ada perbanyakan roti. 4.000. Ya, 7 roti, beberapa ikan kecil memenuhi kebutuhan 4.000 orang. Tetapi pada pasal sebelumnya yang ke-14, di situ Yesus juga mengadakan mujizat. Perbanyakan roti, dari 5 roti 2 ikan memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Di dalam ruangan kudus itu ada mezbah, roti sajian. Meja roti sajian, maafkan. Di situ ada 2 tumpuk perbanyakan roti. Di mana firman Tuhan yang banyak, yang berkelimpahan. Bukan hanya firman yang bicara soal berkat-berkat saja. Tetapi ini penyucian. Disucikan, dikuduskan sampai tidak bercacat di hadapan Dia. Ya, itulah kemauan daripada Yesus yang berbelas kasihan. Bukan hanya yang fisik, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebagai ayat yang terakhir saya tambahkan 1 Korintus pasal yang ke-10. Tolong dibacakan ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, pencobaan, ujian, ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Iya. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, puji Tuhan. Di sini kita melihat Allah itu setia. Dia melihat berbondong-bondong orang yang banyak ini, apakah di dalam ujian itu tetap setia. Berbagai tantangan hidup. Kalau namanya ujian, beberapa hari yang lalu cucu-cucu saya laporan. Opa, aku sudah selesai ujian. Ini hasilnya. Saya lihat, wah, dari 4 cucu saya. Ya, luar biasa, Tuhan berkemurahan. Sudah berdoa terima kasih sama Tuhan. Ya, ujian. Tujuannya ujian itu untuk naik kelas. Kalau kita sudah lulus ujian itu, kita meningkat. Dari persoalan-persoalan yang fisik, Tuhan mau lewat ujian ini kita meningkat ke perkara-perkara yang rohani, penyucian. Bukan terus bicara soal berkat-berkat saja. Tuhan mau kita meningkat, disucikan kehidupan ini sampai tidak bercacat di hadapannya. Ya, nah kita lihat sekarang. Dia setia. Malam hari ini dia mau melihat apakah di dalam ujian ini kita tetap setia, permasalahannya gitu. Kalau kita tetap setia, malam ini juga firman ini mengatakan tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan, dengan cara yang biasa. Dia misalkan dengan cara yang biasa, dia tidak bisa menolong, maka dia bisa menggunakan cara yang luar biasa. Sebagai Allah dia bisa perbanyak roti. Sebagai Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Dia mampu berbuat sesuatu untuk menolong kita. Tetapi permasalahannya setelah kita diberkati, setelah kita dicukupi,
kebutuhan-kebutuhan fisiknya, apakah kita mau meningkat? Persoalannya di situ. Tergantung dari kita menjawab sendiri masing-masing. Tidak perlu lihat ini, tidak perlu tuding yang kanan kiri, tetapi ini ditujukan kepada kita sendiri masing-masing yang sebentar lagi kita akan menyembah kepada Dia. Kita pertanggungjawabkan bahwa Tuhan, saya mau tetap setia dalam kondisi Engkau tahu. Ya, Engkau mampu menolong, tetapi seandainya tidak pun Tuhan mampu melakukan dengan cara yang lain di luar nalar kita mampu berpikir. Tetapi masalahnya setelah ditolong, apakah kita mau bertumbuh rohaninya menjadi memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang sifatnya kekal. Ya, di situ jawabannya ada kita. Dalam diri kita masing-masing, ya, amin. Kita menyanyikan sebuah lagu Pesalu 42, Dialah roti hidup. Kita menyanyi kurnya dulu. Roti hidup, Dialah roti hidup, kita takkan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kita akan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Bait yang pertama. Banyak orang rasa lapar, bergumul untuk hidup. Jika saja mereka kenal Yesus roti hidup. Puji Tuhan, Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kita takkan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Bait yang kedua. Mereka yang hidup duniawi selamanya rasa lapar. Yesus mengundang semua orang makan hidangan. Puji Tuhan, Dialah roti. Dialah roti hidup.
yang ketiga. Ya beri mana dari surga makanan untuk kita. Jangan engkau menolaknya. Inilah yang bisa berlutut, mau berlutut silakan. Yang tidak bisa mau duduk juga tidak ada masalah. Ya roti hidup, ya roti hidup, kita ya sungguh memuaskan. Dialah roti hidup. Roti dengan yang mau menyembah silakan. kasih.
belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali menghadapi ujian, kami lari dari Engkau, kami tidak setia kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, Karamasa. Sucikan kami, sucikan kami Tuhan.
Dialah roti hidup, dialah roti hidup, kita takkan lapar lagi. Dia sungguh memuaskan. Mari saya undang kita semua berdiri. Dialah roti hidup. Dialah roti hidup. Kemudian saya mohon pendeta muda Edi Sugianto bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita takkan lapar lagi. Ya sungguh memuaskan. Engkaulah Tuhan, roti hidup yang sudah datang ke dunia, memberikan tubuh-Mu untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan Engkau sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau menjanjikan dan Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu untuk boleh menyertai kehidupan kami, Tuhan. Dalam pengiringan kami sebagai mempelai Engkau, Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi dalam dunia ini. Tapi firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami, boleh memberikan jaminan kepastian bagi kami bahwa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, bahkan memberikan pertolongan kepada kami dalam setiap permasalahan, setiap pencobaan yang sedang kami alami, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Engkau tahu kondisi kami, Tuhan. Engkau tahu kondisi umat-Mu pada saat ini, Tuhan. Kami sama-sama menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, Tuhan, yang begitu mendatangkan banyak masalah, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menolong kami. Umat-Mu, bahkan bangsa kami, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan umat-Mu, baik dalam permasalahan keluarga, permasalahan pendidikan, permasalahan pelayanan, bahkan permasalahan usaha dan pekerjaan.
Engkau yang tahu Tuhan setiap kondisi umat-Mu. Engkau yang turut campur tangan menolong, sehingga firman-Mu boleh nyata kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, menolong kami, melepaskan kami, bahkan memberikan kami kemenangan dalam setiap pencobaan yang kami hadapi. Sehingga biarlah kami boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Hidup yang kekal sedang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Maka perkara-perkara jasmani yang sedang kami hadapi saat ini, tentulah Engkau juga akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Budi Avianto yang sedang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau berkati beliau, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Engkau Tuhan. Kau berkati dalam usia yang lanjut, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, baik dalam gereja ini maupun di dalam sinode GBT. Engkau juga campur tangan memberkati beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati seluruh imam-imam yang melayani pada saat ini Tuhan. Engkau juga campur tangan menolong kami semua, memberkati kami semua Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga campur tangan, menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, berikan kami jaminan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi suatu situasi kondisi saat ini Tuhan. Engkau memberikan para pemimpin kami dari pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap hal yang mereka putuskan semuanya boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terpuji nama Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, demikian tadi pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama-sama, dan ada tambahan pengumuman, yaitu pengumuman setia. Salam dalam kasih Allah Tritunggal, dengan hati bersyukur sebab anugerahnya yang besar. STT Tabernakel Indonesia akan mengadakan acara wisuda sarjana ke-10 dan pasca sarjana ke-3 yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 3 Juli 2021 pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang. Tempat di kampus STT Tabernakel Indonesia, Jalan Johor 47 Surabaya, dengan tema Unlimited Strength, Filipians 4 ayat 13. Sebagai catatan, acara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pemerintah Kota Surabaya, dihadiri secara terbatas oleh pimpinan setia, para wisudawan dan panitia.
Oleh sebab itu, panitia wisuda mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk turut mendoakan dan dapat mengikuti acara ini via channel YouTube setia, yaitu STT Tabernakel Indonesia secara live streaming. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mendengarkan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Budi Avianto. Ya, mari kita sama-sama menundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, kami teringat kepada ibadah-ibadah yang sudah dicantumkan tadi, baik yang online maupun onsite. Dikau kiranya hadir di tengah-tengah umat-Mu, mana saja berada, memakai hamba-Mu dalam pelayanan, agar saat mereka membuka mulutnya, maka firman-Mu yang disampaikan. Firman itulah yang membawa kehidupan kita, boleh tetap bertumbuh imannya, boleh tetap menjadi orang-orang yang menang. Ya. Untuk itu kami juga tetap berdoa. Mungkin di antara sidang jemaat ada yang memerlukan dukungan doa karena sakit, karena berbagai macam masalah. Saat ini jikalau mereka mendengar firman-Mu, saat mereka klaim, mereka percaya, maka Engkau mampu menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga acara wisuda yang akan terjadi tanggal 3 Juli mendatang dari STTIA. Dikau juga memberkati, memakai para pengurus dalam menyelenggarakan wisuda ini, agar lewat wisuda ini nama-Mu bisa ditinggi muliakan. Para mahasiswa yang sudah lolos, Dikau juga menyertai mereka untuk boleh berkarya, segera boleh diutus kemana saja mereka berada, untuk boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua, bahkan teman-teman yang melayani di tempat ini, Engkau kiranya memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang besar, yaitu pribadi daripada Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dia menyertai kehidupan kita, apapun kondisi kita, kita tetap disertai oleh Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya.